Kamu sudah menjalin ikatan dengan anak itu, jelas tak akan mudah untuk memutusnya. Jadi ayo kita pisah, biarkan juga aku menemukan kebahagiaanku sendiri, ucap Riley. Dia tersenyum lagi. Namun senyum yang membuat Louis makin merasa getir hatinya. Jika seperti ini keadaannya, dia lebih pilih Riley yang marah, Riley yang akan memukulnya membabi buta. Bukan dengan mudahnya mengikhlaskan semuanya. Seolah cinta Riley untuknya telah tiada. Kedua mata Louis nampak merah, menggenang cairan bening. Dia menggeleng pelan, namun Riley malah tersenyum yakin. Kita masih bisa menjadi teman, putus Riley pula, dia lagi-lagi tersenyum. Sungguh, jika mereka memang harus berakhir seperti ini, Riley tak ingin ada permusuhan. Dia benar-benar ingin berdamai dengan semuanya, bahkan jika suatu saat nanti tanpa sengaja dia bertemu dengan baby Elsa, Riley pun ingin menyapa anak itu dengan bibir yang tersenyum. Mereka memulai semuanya dengan baik, menjalin ikatan yang tulus, maka saat berakhir Riley pun tetap ingin semuanya baik-baik saja. Aku masih sangat mencintai kamu Ril, tegas Louis. Riley menggeleng. Kita sudah melalui banyak hal dan sekarang kupikir cinta bukan lagi yang harus kita bicarakan. Baby Elsa memanggilmu Daddy, dan bukan hal yang tidak mungkin setelah ini kamu juga akan mencintai ibunya. Lama-lama kita akan terbiasa mencintai seseorang yang selalu dekat dengan kita, balas Riley dengan gamblang. Ini bukan hanya tentang Louis, ini juga tentang dia dan Liam. Waktu telah merubah semuanya. Riley memang tak tahu bagaimana pastinya, tapi waktu pula lah yang telah membuat Liam menggeser Louis di dalam hatinya. Louis sungguh ingin memperjuangkan hubungannya dengan Riley, namun di saat dia melihat tak ada lagi cinta dari sorot mata gadis itu, Louis hanya mampu nelangsa. 1. Sebuah pertanyaan yang begitu takut untuk dia tanyakan akhirnya terlontar. Katakan dengan jujur Ril, apa kamu sudah tidak mencintai aku lagi? Tanya Louis, suaranya terdengar begitu lirih namun Riley masih mampu mendengarnya dengan begitu jelas. Kedua mata Louis menatap dengan bergetar, jantungnya berdegup tak siap mendengar apa jawaban Riley. Dilihat oleh Louis, Riley yang menganggukkan kepalanya. Iya, aku sudah tidak memiliki perasaan apapun padamu, jawab Riley. Dia bahkan membalas tatapan Louis tanpa ragu. Dan saat itu juga langit di atas kepala Louis serasa jatuh menimpa dia. Dunianya hancur malam ini. Cincin yang sudah dia siapkan di saku jasnya tak bisa dia keluarkan. Hanya semakin menambah sesak di dalam dada. Louis menunduk dan berkedip cepat, saat itu beberapa air bening jatuh dari matanya. Apa yang telah terjadi di masa lalu adalah hal paling dia sesali di malam ini, di saat dia ragu. Dan ternyata sekarang dia telah benar-benar kehilangan Riley. Sesuatu yang paling berharga dan pernah ada di dalam genggamannya, kini telah benar-benar hilang. Hampa dan kosong, itulah yang Louis rasakan saat ini. Namun memaksakan Riley untuk tetap bersamanya juga akan salah, maka yang bisa dia lakukan adalah melepaskan Riley pergi seutuhnya. Di detik-detik akhir kebersamaan mereka, akhirnya Louis mengeluarkan pula cincin itu. Tapi dia tidak memberikannya langsung kepada Riley, Louis meletakkannya di atas meja. Kamu adalah satu-satunya gadis yang ingin aku nikahi, tapi ternyata Tuhan tidak merestui. Tapi aku mohon Ril, terima cincin ini, mohon Louis. Tidak. Riley menggeleng. Aku tidak bisa menerima cincin itu, lebih baik kamu simpan. Saat baby Elsa besar nanti, berikan padanya, tambah Riley. Kini senyum yang terukir di bibirnya terlihat lebih lebar. Sebuah tanda bahwa Louis benar-benar sudah tidak ada harapan lagi bagi untuk bersama dengan Riley. Dengan berat hati, akhirnya Louis mengangguk. Tangannya begitu kaku untuk mengambil cincin itu lagi, lalu memasukkannya ke dalam saku jas. Di ujung sana senyum Liam terukir semakin lebar. Begitu bahagia rasanya ketika mengetahui malam ini secara langsung Riley menolak cinta pertamanya untuk kembali. Liam tersenyum sendirian di dalam ruangan itu, kadang tersipu dan menatap ke sembarang arah dengan bahagia. Jam dinding yang biasa saja kini pun berhasil membuatnya tersenyum. Senyum yang masih saja tetap terukir saat pria itu mendengar pintu ruangannya diketuk oleh seseorang, lalu setelahnya Franz dan Dancel masuk. Dua anak buah Liam itu seketika menelan ludahnya dengan kasar saat melihat sang bos menyambut mereka dengan senyuman, senyum yang biasa mereka lihat saat Liam baru saja melemparkan musuh-musuh ke dalam kolam buaya. Buaya-buaya yang sudah mereka liarkan di hutan sebelum berpindah ke Indonesia. Apa yang terjadi Franz?
Tanya Dancel melalui sorot matanya. Kini kedua orang itu saling pandang dan sama-sama bingung. Mana aku tahu. Sejak tadi kita bersama, jelas ini ada hubungannya dengan Nona Riley. Balas Franz, dia sedikit menggeleng dan di akhir menyebut nama Riley tanpa suara. Saling bicara menggunakan bahasa isyarat. Tapi keduanya bisa memahami maksud satu sama lain dengan jelas. 1. Bicaralah. Titah Dancel pula. Sebelum Franz buka suara, dia lebih dulu berdeham untuk mencairkan suasana. Coba menetralkan hawa aneh yang ada di ruangan ini. Puan, ini sudah jam 9, apa tidak mau pulang? Tanya Franz akhirnya, sejak tadi mereka ada di restoran. Padahal biasanya setelah restoran tutup mereka semua akan kembali ke mansion. Baiklah, ayo kita pulang sekarang, balas Liam. Dia masih tersenyum dan langsung bangkit dari duduknya. Sebuah sikap yang benar-benar membuat Franz dan Dancel heran. Harusnya saat ini Liam menunjukkan wajahnya yang dingin, apalagi pria itu baru saja bangkit dari kursi kerjanya, biasanya ketajaman mata Liam akan jadi bertambah berkali-kali lipat. Maaf tuan, bisa tidak, jangan tersenyum seperti itu, pinta Dancel akhirnya, sebelum mereka semua keluar dari dalam ruangan. Sungguh, senyum sang bos membuatnya merasa tak nyaman. Dan mendengar ucapan Dancel, Liam sontak menghentikan langkah. Dia membalas tatapan Dancel dengan intens, tapi tidak menyurutkan senyumnya, justru tersenyum semakin lebar. Kenapa? Bukankah aku terlihat lebih tampan jika tersenyum seperti ini? Balas Liam, menjawab dengan banyak pertanyaan dan membuat Dancel makin tercengang. Astaga, apa di restoran ini ada hantunya? Puan Liam pasti kesurupan. Pasti. Yakin Dancel. Sementara Franz sudah tidak bisa berkata-kata. Ternyata saat itu bukan hanya ada Liam, Franz dan Dancel di restoran. Ternyata semua anggota Black Venom pun masih tinggal, mereka semua tak ada yang berani pulang duluan sebelum sang bos pulang juga. Loh, kalian semua masih di sini? Tanya Liam dengan ramah, sangat ramah hingga membuat semua orang jadi saling pandang, merasa ada yang aneh. Ada apa ini? Satu pertanyaan itulah yang ada di benak semua orang. Ini masih jam 9, kalau kalian mau pergi ke klub silahkan, besok restoran buka lebih siang, jam 10, kata Liam. Hua, benarkah? Apa ini izin pesta? Tanya Sergei, memperjelas dengan kedua mata yang terbuka lebar. Liam mengangguk dengan bibir tersenyum, membuat semua orang seketika bersorak tanpa sadar. Yas. Malam yang indah akhirnya berlalu. Seluruh anggota Black Venom akhirnya bisa berpesta setelah sekian lama, setelah berpindah dari kota Servo ke kota Jakarta, setelah menyerahkan semua waktu dan tenaga untuk membangun restoran Black Venom Fried Chicken, akhirnya malam ini mereka bisa menari dan meneguk alkohol sesuka hati. Di saat pagi menjelang, Liam bangun lebih dulu dibandingkan para anak buahnya. Pria itu membuka jendela dan tersenyum saat melihat hari yang cerah. Tersenyum lagi ketika dia melihat jam masih menunjukkan angka 5 pagi. Liam segera mengguyur tubuhnya mandi, kini dia mulai bisa berjalan dengan normal. Namun tetap masih dalam pengawasan dokter dan belum diperbolehkan melakukan pekerjaan berat. Setelahnya berkutat di dapur untuk membuat 100 porsi ayam goreng crispy. Membuat dengan penuh cinta, karena ayam inilah yang akan menarik perhatian Sean, calon keponakannya. Hari ini Liam tidak mengganggu Franz dan Dancel, dia benar-benar melakukan semuanya sendirian. Jam 10 pagi pria itu mendatangi tempat les sang calon keponakan, hari ini adalah hari Minggu jadi Sean tidak sekolah, namun bocah itu masih aktif mengikuti berbagai jenis les. Seperti pagi ini, Sean sedang mengikuti les berenang. Anak-anak, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial. Ada seorang pria baik yang akan membagikan makanan gratis untuk kita semua, nanti jangan lupa ucapan terima kasih ya, ucap sang instruktur renang. Siap Miss. Jawab anak-anak dengan semangat, Sean juga ikut berteriak saat menjawab ucapan sang guru tersebut. Anak-anak kemudian mulai berangsur keluar dari dalam kolam renang, mengambil handuk mereka masing-masing. Tak lama kemudian Liam masuk ke sana seraya mendorong troli makanan, bibirnya tersenyum lebar. Fried chicken. Teriak Sean saat melihat stiker yang terpasang di troli makanan itu, dia begitu antusias saat melihat makanan yang datang adalah makanan kesukaannya. Dan melihat reaksi Sean tersebut, Liam makin berbunga-bunga hatinya. Anak yang sejak tadi dia kunci dalam pandangan akhirnya menyambut dia dengan antusias. Berbaris. Teriak sang instruktur, memberi komando pada anak-anak dengan gugup. Jujur saja dia begitu terpesona saat melihat yang masuk ada seorang pria tampan.
Ketua yayasan hanya memberitahu bahwa akan ada seseorang yang akan memberikan makanan gratis untuk anak-anak, tidak ada informasi lebih. Liam dengan semua keahlian dan kelicikannya akhirnya bisa masuk ke dalam sini, tempat kursus renang dengan taraf internasional, harusnya tak sembarang orang bisa masuk, apalagi memberikan makanan pada anak-anak. Liam mulai membagikan makanan yang dia bawa, dibantu oleh sang instruktur. Sampai akhirnya tiba di saat giliran Sean. "Namamu siapa? Kulihat kamu sangat menyukai ayam goreng crispy," tanya Liam, pura-pura bodoh dan tidak tahu semuanya. "Namaku Sean dan ya, aku sangat menyukai ayam goreng crispy," jawab bocah itu. "Makanan ini Om sendiri yang buat, jika bagimu enak, Om akan mengundangmu ke restoran Om." "Hua, benarkah?" tanya Sean pula. Baru pertama kali ini dia mendapatkan tawaran untuk mengunjungi restoran, bahkan dari pemiliknya langsung. Liam mengangguk. "Makanlah dulu, dan katakan apa ayam goreng crispy ini enak atau tidak," ucap Liam. Sean dan anak-anak yang lain mulai duduk di kursi mereka masing-masing, siap menyantap hidangan ayam goreng crispy tersebut, lengkap dengan kentang goreng juga. Dilihat oleh Liam anak-anak yang makan dengan lahap, sampai menghangat hatinya melihat pemandangan itu. "Bagaimana? Apa ayam goreng crispy buatan Om sangat enak?" tanya Liam ketika anak-anak telah selesai makan. Di ruang istirahat itu seketika berubah jadi sangat riuh saat anak-anak mulai menjawab. "Sangat enak," pekik semua bocah. "Nama Om siapa?" tanya Sean setelah acara makan-makan itu usai. Sekarang waktunya Sean pulang ke rumah dan Liam kembali ke restoran. Liam ikut menunggu asisten Sean datang menjemput. Ya, bocah kecil itu sudah punya asistennya sendiri, Om Derry namanya. Liam tidak langsung menjawab pertanyaan bocah kecil tersebut. Liam justru lebih dulu mengambil dompetnya di saku jas bagian dalam, lalu mengeluarkan sebuah kartu nama. Jika hanya menyebut nama, tak akan meninggalkan kesan yang mendalam. Karena itulah Liam memakai kartu nama ini, agar kesannya pun dia adalah pria yang berkuasa. Sean mengambil kartu nama tersebut. "Om Liam Anderson, pimpinan restoran Black Venom Fried Chicken, aku baru dengar ada restoran ini," ucap Sean setelah selesai membaca. Liam tersenyum. "Memang masih baru, bulan ini adalah bulan pertama restoran Om buka. Tapi ayam goreng crispy buatan Om Liam sangat enak, seperti sudah lama sekali punya restoran ayam goreng crispy." Memang seperti itu dan sekarang coba membuka cabang di sini," balas Liam bohong. Pembicaraan mereka terus berlanjut, bahkan Sean pun berjanji sore nanti akan datang ke restoran Om Liam. Sean juga mengatakan bahwa dia akan mengajak teman terdekatnya juga. Liam tentu merasa sangat senang, dia mengangguk antusias, siap menyambut kedatangan sang keponakan. Menjelang jam 12 siang, Liam telah kembali ke restoran. Dia masuk dan seketika mencuri perhatian semua pengunjung di sana. Para pelayan di restoran ini sudah tampan-tampan dan ternyata ada yang lebih tampan lagi. Astagfirullahalazim, apa dia manusia? Kurasa bukan, dia malaikat. Hihihi, aku suka. Gadis-gadis mulai berisik saling berbisik, gemas dan naksir sekaligus. Apalagi saat tahu bahwa pria paling tampan itu adalah Liam, pemilik restoran Black Venom Fried Chicken, makin bergemuruhlah rasa suka mereka semua. "Franz, jam 5 nanti Sean akan datang ke restoran, kosongkan kursi di dekat jendela, dia akan duduk di sana," titah Liam. Franz sangat terkejut mendengarnya, meski nama Sean yang disebut tapi dia merasa setakut mendengar nama Riley. "Baik Tuan, apa dia datang sendirian?" tanya Franz pula, penasaran. Bagaimana jika tiba-tiba gadis barbar itu datang juga? Astaga, Franz belum sanggup membayangkannya. Dia merasa restoran ini akan hancur jika Riley datang. "Apa tidak sebaiknya kita kosongkan saja restoran ini?" tanya Franz lagi. Liam tahu apa yang ada di dalam pikiran anak buahnya tersebut, pasti perihal Riley. "Tidak perlu banyak tanya, lakukan saja apa yang aku perintahkan," balas Liam. Dia yakin Riley tak akan datang. Ini hanya tentang dia dan Sean. Teman baik yang akan Sean ajak, Liam yakin itu adalah teman sekolahnya. "Baik Tuan," balas Franz patuh dan pasrah. Dan setelah keluar dari ruangan itu, Franz pun melaporkan hasil pembicaraannya dengan bos pada anggota Black Venom yang lain. Semua orang jadi tahu bahwa bocah kecil yang akan datang ke restoran mereka adalah keluarganya Riley Aditama, calon istrinya sang bos. Itu artinya mereka harus memperlakukan dengan sangat baik. Jam 5 sore akhirnya Sean benar-benar datang ke restoran. Sean juga terkejut saat melihat restoran itu begitu ramai dengan pengunjung.
Bahkan di bagian pemesanan makanan dan kasir nampak sedikit antrean. Saat Sean masuk, sontak semua mata anggota Black Venom tertuju pada dia, seperti sedang mengunci target. Beberapa orang bahkan menghentikan aktivitasnya hanya untuk melihat kedatangan bocah itu. Sean masuk lebih dalam hingga bertemu dengan Om Liam yang menyambutnya di tengah-tengah restoran tersebut. "Om kira kamu tidak jadi datang," ucap Liam. Sean tersenyum sumringah, ayam goreng crispy buatan Om Liam memang seenak itu, sampai pengunjungnya pun banyak sekali. "Tentu saja aku datang, pria tidak boleh mengingkari janji," balas Sean sok dewasa. Sean dan Liam sontak tertawa bersama setelah mendengar kalimat itu. "Katamu akan datang bersama teman, mana temanmu?" tanya Liam lagi, saat dilihatnya anak itu masuk hanya dengan asisten Derry. Tapi Sean tidak langsung menjawab, dia malah membuka tas ranselnya dan mengambil sesuatu di dalam sana. "Ini teman-temanku," ucap Sean dengan bangga, dia keluarkan 2 katak kesukaannya. "Kuek, kuek." Liam sontak mendelik dan melonjak kaget saat katak itu tiba-tiba melompat ke arahnya. Lalu disusul teriakan para gadis saat melihat katak itu melompat-lompat secara acak di dalam restoran. "Kia! Pergi! Geli! Tolong! Hus-hus! Ah!" Dalam sekejap restoran jadi begitu gaduh. Astaga! Batin dan Sel dan Franz. Tidak tante dan tidak keponakan, sama-sama si pembuat ulah. Dan Sel dan Franz jadi ingat betul bagaimana saat Riley pertama kali memasak, dapur mereka nyaris kebakaran. Dan sekarang keponakannya, baru pertama kali datang dan sudah berhasil membuat restoran mereka berantakan. Suasana di dalam restoran makin gaduh saat 2 katak milik Sean melompat secara acak, tidak jelas mau kemana perginya. Gadis-gadis semakin berteriak, takut jika tiba-tiba katak itu hinggap di tubuh mereka. "Tangkap katak itu!" titah Liam pada anak buahnya yang paling dekat, namun kemudian perintah tersebut dipatuhi oleh seluruh anggota Black Venom. Pekerja di bagian dapur bahkan menghentikan semua aktivitas mereka, mematikan kompor dan keluar ikut menangkap 2 katak tersebut. "Kuek!" Kodok itu melompat dengan riangnya, kebetulan mereka sudah lama tidak keluar kandang. Jadi ketika terlepas seperti ini katak-katak tersebut menemukan wahana baru untuk bermain. Kondisi benar-benar sudah tidak kondusif, beberapa pelanggan pun berhamburan berlari keluar. Begitu geli melihat 2 katak tersebut, katak yang terlihat begitu gemuk. "Hati-hati Om. Jangan lukai katak-katakku," teriak Sean pada Liam yang ikut menangkap katak-katak tersebut, satu kalimat yang tanpa disadari oleh bocah itu merupakan perintah mutlak untuk seluruh anggota Black Venom. Jangan sampai terluka. Batin semua anggota, jadi mulai bergerak hati-hati untuk menangkap katak-katak itu. Semua upaya telah dilakukan, namun ternyata tak semudah itu menangkap katak Sean. Bahkan beberapa kursi telah dipindahkan untuk memudahkan penangkapan. "Pakai jaring!" teriak Dansel, memerintahkan temannya yang berada di dekat dapur. "Jaring apa?" Batin pria itu bingung, namun tak ingin dimarahi akhirnya dia tetap masuk ke dalam dapur dan coba mencari jaring, meski sebenarnya tahu jaring seperti apa yang sedang dia cari. Seingatnya mana ada jaring di dapur ini. "Ah, pakai ini saja," gumam pria itu, mengambil serokan ayam goreng. Buru-buru dia keluar membawa serokan tersebut, Dansel. "Ini," ucapnya dengan bangga, namun bukan jaring itu yang Dansel maksud. Astaga! Batin Dansel, namun baru sadar juga jika di dapur tidak ada jaring. "Tidak. Jangan pakai itu paman. Kataku akan terluka," ucap Sean pula dengan nada menggebu-gebu, dia melihat pembicaraan 2 orang dewasa itu dan sangat tahu apa maksudnya. Masa Malvin dan Marvel 2 katakan akan ditangkap menggunakan serokan gorengan. Astagfirullahalazim, hanya membayangkannya saja Sean tak mampu. Liam mulai mendelik pada 2 anak buahnya tersebut, "Tangkap menggunakan kedua tangan kalian," titah Liam. "Baik tuan," jawab Dansel dan yang lainnya patuh. Tanpa banyak babi bu lagi, mereka segera bergerak untuk menangkap katak tersebut, membuat formasi melingkar mengepung 2 katak itu. Para pelanggan yang masih ada di sana pun sebagian menyingkir, merasa geli sendiri tapi tak ingin meninggalkan restoran. Kapan lagi mereka melihat para pria tampan berkumpul begini? "Hati-hati Om," pekik Sean saat dilihatnya Liam maju sendirian siap menangkap katak tersebut. Liam memberi perintah pada anak buahnya melalui isyarat mata, jangan ada yang berani mendekat dan biar dia sendiri yang menangkap 2 katak tersebut. Dia sedang berusaha terlihat keren di depan sang calon keponakan, karena Liam sangat tahu Sean memang sangat menyukai katak. Tertulis jelas di dalam data diri yang berhasil Franz dapatkan. Di dalam hatinya, Liam mulai menghitung siap menangkap. 1, 2,
3. Namun di luar kendalinya, salah satu katak justru melompat ke arahnya. Dan refleks saja, Liam malah menginjak katak tersebut dengan sangat kuat. KWEK. Teriak katak itu merasa kesakitan, bahkan sampai ada cairan yang keluar dari mulutnya. Sean dan semua anggota Black Venom mendelik, tak menyangka melihat adegan pembunuhan katak secara langsung. Tidak. Pekik Sean dengan sangat kuat. Ini adalah awal mula permusuhan antara Sean dan Liam. Astaga. Batin Liam tak bisa berkata-kata.